Tekanan pada benteng gunung segera berkurang ketika pasukan dari Aliansi Hitam bertebaran dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara antiklimaks dengan tekanan Xiao Yan yang mengesankan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek khusus dari api jantung yang jatuh untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari Black Alliance yang menyulut api sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman ke benteng telah diselesaikan saat pasukan dari Aliansi Hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam berkedip dan muncul dari benteng pertahanan dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiao Yan, Xiao Li, Xian, dan yang lainnya duduk di aula besar di tengah benteng pertahanan. Meskipun semua orang sampai taraf tertentu sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kejam. Anda sebenarnya benar-benar menghabisi Fen Lao. Dia adalah seorang elit Dou Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan wilayah sudut hitam berguncang hebat. Lin Yan tertegun cukup lama setelah mendengar berita bahwa Fen Lao dibunuh oleh Xiao Yan sebelum akhirnya dia menampar bibirnya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan berterima kasih pada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan belum selesai berbicara saat Lin Yan menyela, kita sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiao Yan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini selalu terus terang. Hei, Xiao Yan, aku juga sudah banyak berkontribusi. Lebih baik kamu tidak lupa. Ketika Xian di samping melihat bahwa Xiao Yan hanya berterima kasih pada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiao Yan menepuk kepala Xian sambil tersenyum dan menyanjung Xian sampai dia tersenyum. Aku tidak berpikir aku harus bersikap sopan kepada kalian berdua, kan? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak saling berhadapan di masa lalu hingga hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Pan S Gate, perasaan persahabatan antara ketiganya semakin melunak. Wu Hao sedikit kaku ketika menghadapi masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiao Yan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan ucapan terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain sebelum Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit bersatu. 2 tahun itu telah menambah rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Wajah Xiao Li yang semula tersenyum saat melihat Xiao Yan bercakap-cakap dengan teman-temannya tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan ini. Senyumnya juga perlahan ditarik saat dia terdiam. Suasana yang awalnya agak menggembirakan dari aula besar itu secara bertahap mereda setelah diamnya Xiao Li. Semua orang melihat ekspresi mantan sebelum melihat mata satu sama lain. Semuanya ragu. Akhirnya, Hu Jia,
yang lebih sensitif sebagai seorang wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula. Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan saksama. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah lama di bawah tatapan tegang Xiao Yan yang terus-menerus, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, "Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kita. Sebelum aku tiba, kakak telah memberitahuku bahwa aku bisa mati tapi kamu tidak bisa. Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan hal ini." Wajah Xiao Yan berkedut sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi massa mendengar kata-kata ini. "Setelah aku mengetahui kematianmu di Akademi Jianan saat itu, aku ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar dari klan Xiao." Xiao Li teringat akan keputusasaan dan kegilaan di hatinya saat mengetahui berita tersebut. Tinjunya tanpa sadar mengencang. "Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah menahan keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum akhirnya saya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena Anda tidak ada lagi, beban hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, aku tahu bahwa mengingat kecepatan latihanku, sepertinya aku tidak akan bisa mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Mystic Cloud Sect di masa mendatang. Namun, beruntung surga tidak meninggalkan jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam saat dikejar. Secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu." Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai saat ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan kakak keduanya berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia peroleh. "Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Dadoushi sampai ke kelas Douang. Namun, begitu pil obat seperti itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan seluruh sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Douang selama 3 tahun. Rasa pusing tiba-tiba menyerbu kepala Xiao Yan. Dia mengaduk semua ingatan di benaknya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li. Pil pemakan hidup. Xiao Li juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung duduk lemas di kursinya saat melihat Xiao Li mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan padanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Life Devouring Pill. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7. Pencipta pil obat semacam ini adalah Grandmaster Alchemist yang memiliki reputasi yang cukup hebat. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Douang. Bisa dibayangkan, betapa rela orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Douang yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa? Bagaimana bakat ini bisa menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu membangkitkan kegilaan banyak orang saat pil obat semacam ini lahir. Beberapa golongan kelas 1 di benua memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Bagaimanapun, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli Douang.
Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 pasukan Do Wang? Namun, kegilaan semacam ini tidak berlanjut lama sebelum perlahan-lahan dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan Life Devouring Pill telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk Life Devouring Pill. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua perlahan-lahan menjadi tenang. Yang disebut Life Devouring Pill, secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sesekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan tahu beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya Life Devouring Pill itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, "Kamu jelas tahu bahwa benda ini mencabut nyawamu untuk ditukar dengan kekuatan. Kenapa kamu memakannya?" Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan. Dia berkata, "Kamu sudah mati. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas dendam?" Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. "Keke, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu." Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahu mantan dan merenung sejenak. Dengan membalikkan tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, "Kakak ketiga. Inilah yang disebut pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua." Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat bundar berwarna darah di dalam botol giok.